Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Dunia yang telah jatuh dalam dosa menawarkan banyak hal yang nampaknya indah dan menyenangkan hati. Kemewahan, kekuasaan, dan masih banyak lagi hal lainnya. Semua itu begitu silau dan membutakan mata rohani manusia. Lihat saja bagaimana media sosial membuat kita terpapar dengan semua itu. Tanpa sadar, perlahan namun pasti, manusia berpaling dari Tuhan dan terseret mengikuti arus yang dunia tawarkan. Bagaimana agar kita tidak dapat gampang mengikut arus dunia ini? Belajarlah dari Yesus. Ia melawan iblis dengan menggunakan otoritas kitab suci. Kita pun dapat melakukannya. Sebagai orang percaya, kita sangat perlu untuk mengetahui dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena godaan iblis itu sangat nyata dan terus-menerus. Oleh sebab itu, kita perlu terus waspada dan diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk berdiri teguh menghadapi serangan si iblis. Ketika di padang gurun, Yesus sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran rohani dalam pelayanannya ke depan. Oleh sebab itu, sebagian murid Yesus, kita pun harus mempersiapkan diri untuk selalu siap dalam pertempuran rohani kita setiap harinya. Kita bersiap dengan cara membangun relasi yang intensional bersama Bapa Surgawi melalui doa dan mendengarkan suaranya melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Karena iblis dapat kita kalahkan dengan otoritas kitab suci. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 4 ayat 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
"Suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapa yang Maha Baik, bersyukur sekali kami diingatkan untuk belajar dari Yesus yang memiliki ketaatan untuk terus menjalin relasi bersama Engkau dan terus menggunakan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kerinduan hati untuk mencari Engkau dan haus belajar akan kebenaran firman-Mu. Malam ini kami akan beristirahat, jaga dan lindungi kami dalam tidur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.